Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang dan Dewan Juri Lomba Karya Tulis Inovatif Kota Tangerang tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitrah Umara. Saya dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ide gagasan dengan judul Integrasi Posyandu Remaja dan Health Promoting School sebagai strategi dalam mengatasi anemia pada remaja, yang masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa prevalensi anemia di seluruh dunia menurut WHO tahun 2025, anemia pada usia 15 sampai 49 tahun sebanyak 30%. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, didapatkan bahwa proporsi anemia di Indonesia sebanyak 16,2%. Adapun anemia di usia 15 sampai 24 tahun yaitu sebanyak 15,5%. Meskipun nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu sebanyak 32%, namun anemia pada usia 15 sampai 24 tahun termasuk masih banyak karena jumlahnya lebih dari 10% populasi penduduk. Sedangkan mayoritas anemia dialami oleh perempuan dengan prevalensi atau proporsi 18,0%. Anemia yang tidak diatasi dengan baik atau berkepanjangan dapat mengakibatkan berbagai masalah dan gangguan kesehatan seperti misalnya keletihan, kelelahan, prestasi belajar yang menurun. Kemudian juga jika jangka panjang tidak diatasi dapat mengakibatkan masalah pada ibu hamil khususnya, akan mengakibatkan perdarahan sebelum atau setelah persalinan dan juga risiko lahirnya bayi prematur serta berat badan lahir rendah. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan dalam mengatasi anemia ini salah satunya adalah Posyandu mengadakan Posyandu remaja untuk mengatasi anemia khususnya pada kelompok usia remaja. Beberapa tindakan misalnya seperti melakukan screening, kemudian pemeriksaan kesehatan, melakukan pengecekan kadar hemoglobin, serta adanya intervensi untuk pemberian makanan tambahan atau PMT dan suplemen tambah darah, serta edukasi untuk remaja. Namun intervensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, di mana untuk pemberian suplemen tablet tambah darah, remaja putri mengalami masalah di mana mereka tingkat konsumsi terhadap tablet tambah darahnya masih rendah, serta kunjungan remaja ke puskesmas masih rendah. Kemudian untuk pelaksanaan posyandu remaja sendiri memiliki kendala di mana jumlah kader masih minimalis dan pelaksanaannya seringkali terbentur dengan jadwal sekolah. Di Kota Tangerang sendiri diketahui belum ada puskesmas percontohan yang menyelenggarakan posyandu remaja. Sebagai lingkungan yang paling dekat dengan remaja, yaitu sekolah, diharapkan adanya program-program yang berbasis sekolah dapat dijadikan sebagai strategi maupun pendekatan untuk mengoptimalkan program pos remaja yang sebetulnya sudah ada. Di berbagai negara sudah terdapat berbagai program kesehatan yang sebetulnya berbasis kepada sekolah. Misalnya di Afrika ada Integrated School Health and Nutrition Programming, kemudian di Australia dan Amerika ada School-Based Healthcare, kemudian di Tunisia ada School Health Program, dan di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada usaha kesehatan sekolah. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan ataupun dilakukan pendekatan lain sehingga kegiatan kesehatan yang berfokus di sekolah bisa berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, di sini kami melihat adanya framework, yaitu Health Promoting School atau HPS Framework, di mana kerangka kerja ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, staf sekolah, keluarga, dan komunitas. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan integrasi antar sektor pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan berkelanjutan. Serta yang ketiga adalah membantu negara dalam mengadopsi dan menerapkan standar global demi tercapainya SDGs atau Sustainable Development Goals. Mengacu dari latar belakang tersebut,
kami melihat framework Health Promoting School ini atau HPS berpotensi untuk diintegrasikan dengan kegiatan Posyandu Remaja yang memang sudah ada sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, khususnya dalam upaya mencegah anemia pada remaja. Oleh karena itu, artikel ini memuat studi literatur untuk memaparkan gagasan inovasi yang berbasis bukti berupa integrasi Posyandu Remaja atau Posrem dan Health Promoting School sebagai strategi dalam mengatasi anemia pada remaja, khususnya di Kota Tangerang. Berikut ini kerangka teori yang mendasari lahirnya inovasi untuk mengintegrasikan antara Health Promoting School dengan Posyandu Remaja. Yaitu peran puskesmas dalam mengatasi anemia, misalnya seperti melakukan screening anemia, kemudian melakukan edukasi dan konseling, memberikan suplemen tambah darah, kemudian pendekatan pelayanan kesehatan pada remaja, misalnya seperti memberikan konsultasi dan melakukan kaderisasi. Kemudian di Health Promoting School sendiri terdiri dari 5 langkah siklus untuk melakukan atau mengimplementasikan Health Promoting School. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dan pembentukan tim, kemudian menganalisis situasi, kemudian mengembangkan rencana implementasi, dan yang terakhir adalah pelaksanaan serta monitoring. Untuk mengimplementasikan Health Promoting School ini sendiri terdiri dari 8 standar global. Yang pertama terkait dengan standar kebijakan pemerintah dan pendanaan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan sumber daya sekolah. Kemudian yang ketiga terkait dengan tata kelola dan kepemimpinan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah kemitraan sekolah dan komunitas. Kemudian standar yang kelima adalah kurikulum di sekolah. Kemudian yang keenam adalah lingkungan sosial emosional sekolah. Yang ketujuh adalah standar lingkungan fisik sekolah, dan yang kedelapan adalah layanan kesehatan sekolah. Di mana standar ini yang akan coba diintegrasikan dengan program-program yang ada maupun yang belum ada atau dikembangkan melalui Posyandu Remaja. Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian dengan beberapa tahapan yang dilakukan meliputi analisis masalah dan menentukan lingkup masalah yang akan diatasi. Kemudian yang berikutnya adalah melihat atau mencari potensi yang dimiliki dan program-program apa saja yang sudah berjalan di Kota Tangerang dalam mengatasi sebuah masalah. Kemudian menyusun tinjauan pustaka, kemudian melakukan searching atau penelusuran melalui online database seperti PubMed, kemudian online search seperti Google Scholar, dan search engine seperti Google. Artikel yang dipilih adalah artikel dalam rentang 5 tahun terakhir dengan kata kunci anemia, Posyandu Remaja, dan Health Promoting School. Setelah didapatkan artikel yang sesuai dengan topik yang akan dibahas, kemudian dilakukan analisis pustaka secara argumentatif kritis dalam bentuk gagasan inovasi. Berdasarkan hasil penelusuran, didapatkan 9 artikel yang sesuai dan mendukung gagasan inovasi untuk mengintegrasikan Health Promoting School dengan Posyandu Remaja. Berikut ini 8 standar Health Promoting School yang akan diintegrasikan dengan program yang ada di Posyandu Remaja. Adapun standar pertama yang perlu dipenuhi yaitu terkait dengan bagaimana standar kebijakan pemerintah dan pendanaan. Tentunya standar ini untuk memenuhi standar ini perlu melibatkan kerjasama antar stakeholder seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam menerbitkan regulasi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan kedinasan yang lain, misalnya dalam melaksanakan program Gerakan Pelajar Berkebun, yang juga bisa mendukung untuk adanya pencegahan anemia meskipun secara tidak langsung meningkatkan kadar hemoglobin pada anak di bawah usia 12 tahun. Di sini akan membuka peluang kerjasama dengan kedinasan lainnya seperti Dinas Pertanian dan Peternakan dalam pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan. Di standar 1 ini diharapkan akan ada kerjasama antara dinas yang ada di Kota Tangerang dengan sekolah yang mengintegrasikan Health Promoting School dan Posyandu Remaja. Berikutnya standar yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan dan sumber daya sekolah, di mana sekolah perlu memiliki SOP atau standar operasional prosedur dan jadwal kegiatan Posyandu Remaja yang mencakup edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan kesehatan, misalnya seperti pemberian tablet tambah darah. Kegiatan untuk di standar 2 ini bisa dilihat melalui adanya hasil yang sudah dilakukan gitu ya, yang mengintegrasikan antara HPS dengan Posyandu Remaja,
di mana sekolah di SMA Negeri 1 Wangun ini bekerja sama dengan Puskesmas Wangun 1 sudah membentuk Posyandu Remaja Sehati. Ya, di mana di sini sudah berjalan program-program yang ada di Posyandu Remaja dan bisa diduplikasi di sekolah yang ada di Kota Tangerang. Di standar ketiga terkait dengan kepemimpinan di sekolah, di mana di sini kepala sekolah diharapkan dapat menunjuk guru sebagai koordinator untuk kegiatan Health Promoting School, misalnya dengan menunjuk guru UKS atau guru BK sebagai penanggung jawab dari Posyandu Remaja di sekolah. Kemudian diharapkan guru-guru juga mendapat pelatihan untuk bisa mengembangkan buku panduan program kesehatan sekolah yang memiliki keunikan yang dibutuhkan oleh remaja serta menarik bagi siswa remaja. Kemudian di sini juga berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanaman kebiasaan perilaku sehat bagi siswa sekolah dasar dan pengambilan keputusan yang tepat terkait kesehatan bagi siswa sekolah menengah. Berdasarkan hasil penelitian ini kita tahu bahwa untuk remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah dasar perlu adanya intervensi untuk meningkatkan kebiasaan berperilaku sehat. Sedangkan bagi siswa sekolah menengah atau remaja yang sudah lebih uh, tingkat usianya lebih tinggi, diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kesehatan mereka. Standar yang keempat dari Health Promoting School yaitu membangun kemitraan dengan komunitas untuk menghasilkan keberhasilan dalam upaya pencegahan anemia melalui program yang ada di sekolah, tidak hanya melibatkan apa sumber daya yang ada di sekolah saja, tapi juga membangun kemitraan dengan komunitas ataupun kelompok-kelompok yang ada di sekitar sekolah. Misalnya kerjasama antar sekolah dengan Karang Taruna, dengan puskesmas sudah pasti, kemudian dengan akademisi, dan juga dengan orang tua murid. Pendekatan edukatif dan kolaboratif berbasis komunitas terbukti merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan status gizi remaja dan mendukung pencegahan penyakit tidak menular pada remaja. Kemudian berbagai hasil penelitian juga telah menunjukkan ya hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal menunjukkan bahwa kolaborasi dengan akademisi misalnya mahasiswa kesehatan ataupun dosen kesehatan yang melaksanakan program kuliah kerja nyata ini dapat mendukung kegiatan promosi kesehatan yang meningkatkan pengetahuan remaja tentang anemia. Kemudian standar yang kelima adalah terkait dengan kurikulum sekolah yang memang diintegrasikan dengan isu-isu kesehatan yang ada. Dalam hal ini misalnya diintegrasikan dengan isu anemia pada remaja. Di sini diperlukan kegiatan seperti edukasi terkait anemia, kemudian materi yang berisi terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, gizi remaja yang dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada di sekolah, misalnya ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, biologi, kesehatan, dan olahraga. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya, sekolah dapat memberikan metode pembelajaran yang diterapkan dengan berupa proyek kolaboratif atau proyek berbasis proyek dengan metode edukasi yang interaktif, kemudian ada simulasi serta pendampingan selama 3 bulan, ini terbukti telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pola makan yang signifikan disertai penurunan prevalensi anemia pada remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja memiliki karakteristik tersendiri. Ketika mereka belajar, hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja akan lebih menerima informasi maupun pengetahuan karena didukung oleh metode belajar yang tepat. Salah satunya yaitu dengan keterlibatan secara langsung remaja pada kegiatan edukasi atau program pendidikan tersebut. Standar keenam berikutnya yaitu mencakup lingkungan sosial dan emosional. Kita tahu bahwa remaja memiliki karakteristik emosional yang tentu berbeda dengan tingkat atau kelompok usia lainnya, sehingga di sini perlu dibangun suasana posyandu remaja yang ramah, tidak menghakimi, memberi ruang diskusi pada remaja. Salah satu contohnya yaitu pada posyandu remaja yang sudah ada di Puskesmas Petir, di mana posyandu remaja ini adalah dibentuk posyandu berakhlak, peduli kesehatan, dan pendidikan, atau disingkat dengan Posrem Berlian. Kemudian
diharapkan juga memudahkan remaja untuk mengakses layanan kesehatan dan memotivasi remaja untuk terlibat aktif. Seperti yang sudah dibahas di awal bahwa salah satu tantangan posyandu remaja adalah remaja yang masih minim partisipasinya, kemudian juga ada beberapa remaja yang malu untuk hadir ke posyandu remaja. Diharapkan dengan adanya integrasi health promoting school, remaja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga edukasi yang adekuat terkait dengan anemia karena ada fasilitas yang diberikan di sekolah melalui posyandu remaja yang terintegrasi dengan health promoting school. Kemudian pendidikan kesehatan dan pemeriksaan fisik yang dilakukan juga bisa dilaksanakan dengan lebih santai dan tidak kaku. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik atau tidak biasa, misalnya seperti melakukan berkebun atau masak bersama di sekolah, sehingga remaja enjoy ataupun senang dalam melakukan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan anemia. Standar ketujuh yaitu berupa lingkungan fisik sekolah yang mendukung. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pelaksanaan posyandu remaja di sekolah tentunya membutuhkan dukungan fisik, misalnya seperti fasilitas pendukung kesehatan terdiri dari fasilitas sanitasi dan kebersihan, kemudian air bersih dan akses minum, ruang UKS atau ruang konseling, kemudian adanya lapangan olahraga atau area terbuka seperti taman, serta lingkungan fisik yang nyaman dan aman seperti ventilasi yang baik, dan penyediaan materi promosi kesehatan seperti adanya papan informasi kesehatan yang mudah diakses atau mudah dilihat oleh remaja. Kemudian sekolah juga dapat memberikan dukungan seperti adanya kantin sehat atau dapur sekolah yang memang khusus untuk menyediakan makanan-makanan sehat sehingga mendukung asupan nutrisi dan gizi yang adekuat untuk remaja. Atau bahkan bisa keberlanjutan dari program berkebun di sekolah, gerakan berkebun sekolah ini hasilnya bisa langsung dimasak di kantin sehat ataupun dapur sekolah yang langsung dihidangkan kepada remaja sehingga remaja merasakan dan terlibat langsung dengan proses berkebun sampai ke hidangan yang ada di piring yang mereka akan santap. Yang terakhir yaitu standar ke-8 dari Health Promoting School, di mana standar ini mengarahkan untuk adanya layanan kesehatan sekolah dengan menjadikan posyandu remaja sebagai bagian dari layanan kesehatan berkala di sekolah. Jadi tidak hanya karena ada momen-momen tertentu atau satu kali kegiatan, tapi ada kegiatan berkala yang memang direncanakan di sekolah. Misalnya kegiatan-kegiatan yang sangat memungkinkan untuk dilakukan adalah pelayanan pengukuran hemoglobin, pengukuran tinggi badan dan berat badan siswa, kemudian pembagian TPD, dan adanya konseling remaja. Di beberapa puskesmas, misalnya Puskesmas Gombong, program remaja putri masa kini anti anemis atau jari manis sudah dilaksanakan, yang juga secara terjadwal melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan anemia. Misalnya untuk mengatasi masalah di mana angka kepatuhan untuk minum tablet tambah darah pada remaja putri yang masih rendah bisa bisa diinovasikan dengan kegiatan pagi sebelum belajar dimulai dilaksanakan gerakan minum tablet tambah darah secara serentak ataupun terjadwal untuk memastikan remaja-remaja mengonsumsi tablet tambah darah atau juga mendapat asupan zat besi yang adekuat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa framework Health Promoting School ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan posyandu remaja yang ada di Kota Tangerang sebagai upaya yang lebih dekat dengan kegiatan remaja di sekolah, di mana dengan melaksanakan standar yang ada 8 ini, kegiatan akan lebih terstruktur, kemudian berkelanjutan, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mengatasi anemia pada remaja. Adapun untuk saran ke depannya, diperlukan identifikasi terkait dengan potensi yang dimiliki oleh berbagai stakeholder atau sektor yang ada di Kota Tangerang agar mendukung pelaksanaan gagasan integrasi antara posyandu remaja dengan Health Promoting School di Kota Tangerang. Demikian pemaparan dari gagasan inovasi yang sudah kami susun. Terima kasih atas kesediaan Dewan Juri dan juga Bapeda Kota Tangerang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.